Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Karakteristik Anak dengan Hambatan Perkembangan bersama rekan-rekan saya, yaitu Abdus Syukur, Afina Yasmin, Mutia Rahma, dan saya sendiri Fatur Rahman. Yang pertama, hambatan anak dengan sosial, emosional, atau autis. Pengertian autis. Autisme merupakan salah satu bentuk gangguan tumbuh kembang, berupa sekumpulan gejala akibat adanya kelainan syaraf-syaraf tertentu, yang menyebabkan fungsi otak tidak bekerja secara normal sehingga mempengaruhi tumbuh kembang, kemampuan komunikasi, dan kemampuan interaksi sosialnya. Autis berasal dari kata autos, yang berarti diri sendiri, dan isme, yang berarti suatu aliran. Berarti autisme adalah suatu paham yang tertarik hanya pada dunianya sendiri. Karakteristik autis. Yang pertama, gangguan dalam komunikasi. Yang kedua, gangguan dalam interaksi sosial. Yang ketiga, gangguan dalam tingkah laku. Yang keempat, gangguan dalam emosi. Dan gangguan dalam sensoris atau penginderaan. Anak dengan hambatan sosial emosional atau ADHD. American Psychiatric Association tahun 2000, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD merupakan suatu kondisi yang pervasif, kronis, dan ditandai oleh 3 pola inti, yaitu gangguan pemusatan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Barkley, Murphy, dan Visser tahun 2008. ADHD adalah gangguan kronis yang dikaitkan dengan gangguan fungsi akademik dan sosial, sering bertahan sepanjang masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Barkley tahun 2006 menggambarkan ADHD mengatur dan mempertahankan perilaku sesuai peraturan dan akibat dari perilaku itu sendiri. Gangguan tersebut berdampak pada munculnya masalah untuk menghambat, mengawali, maupun mempertahankan respon pada situasi. Karakteristik anak ADHD terbagi menjadi 5. Yang pertama, sulit berkonsentrasi. Anak penyandang ADHD terlihat sulit untuk fokus pada satu kegiatan. Yang kedua, hiperaktif. Cenderung hiperaktif karena perilakunya di luar batas kewajaran yang biasa dikerjakan anak pada umumnya. Yang ketiga, mudah lupa dan kehilangan sesuatu daya ingat anak ADHD untuk hal-hal detail berhubungan dengan life skill bisa dikatakan cukup terbatas. Yang keempat, sulit berpikir. Kecenderungan ini membuat anak ADHD semakin sulit melakukan kegiatan dengan tuntas dan sulit diberi tanggung jawab tertentu. Yang kelima, sulit beradaptasi. Dengan pekerjaan dan tanggung jawab bukan hanya sulit untuk diserahi atau tanggung jawab anak. Anak ADHD cenderung kurang bisa memulai satu tugas yang telah disepakati. Selanjutnya, pengertian ADD. ADD singkatan dari Attention Deficit Disorder. Anak ADD mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian, defisit dalam memusatkan perhatian, sehingga tugas-tugas yang diberikan kepadanya secara baik. Tidak hanya itu, mereka juga mengalami kesulitan dalam bermain bersama teman-temannya, karena tidak memiliki perhatian yang baik. Karakteristik ADD terbagi menjadi 3. Yang pertama, inattention atau kesulitan memusatkan perhatian. A. Gagal memusatkan perhatian pada hal-hal yang kecil. B. Sering melakukan kekeliruan pada pekerjaan sekolah. C. Pekerjaan di sekolah kotor, tidak rapi, dan sembarangan. D. Tidak berpikir panjang atau tidak banyak pertimbangan. Yang kedua, impulsivitas atau kesulitan menahan keinginan. A. Tidak sabar. B. Kesulitan saat harus menunggu. C. Kesulitan pada saat harus menunda respon. D. Seringkali menyela atau menginterupsi. Yang ketiga, hiperaktivitas atau kesulitan mengendalikan gerakan. A. Kegelisahan. B. Gerakan-gerakan saat duduk. C. Tidak duduk kembali saat mengerjakan sesuatu. D. Berlari naik-naik dalam situasi yang tidak tepat. E. Suka berpindah-pindah tempat. Analisis keunikan jenis-jenis ABK. Yang pertama, pengertian ABK.
ABK adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, dan atau emosional dibanding dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kedua, berkebutuhan khusus merupakan sebutan bagi anak yang memiliki kekurangan yang tidak dialami oleh anak pada umumnya. Yang ketiga, anak dengan kebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya. Yang keempat, anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Jenis-jenis ABK. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.